Ini seperti soal P2 ya. Kalau secara kunci jawaban, kita akan lihat atau fokus di P2 yang sudah kita definisikan tadi. P2 ini adalah vertikal, sederhana vertikal di angka 00. 00 itu akan merepresentasikan sebagai YZ, ya kan? Dimana nanti WX-nya juga hilang nih, karena kan 4 kotak nih. Karena nilainya 0, itu dia akan menjadi aksen ya. Itu jadinya Y aksen, Z aksen. Tuh, jadi kita tulis dulu semua inputnya nanti, ya kan? Ini kalau WX kan di sini kita ngelihatnya ada perubahan nih, ya kan? Dari X aksen menjadi X. Jadi nanti X-nya itu dihilangkan nih karena ada variabel yang berbeda ya, S aksen sama X akan bernilai 1. Begitupun untuk yang W ya. Makanya kalau kita tulis seperti ini, otomatis Y-nya kita jadiin aksen, Z-nya juga, WX-nya kita buang. Ini sama aja kayak persamaan ketiga di kunci jawaban ya. Terus kita akan fokus di persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga itu yang ada di sudut-sudut ya. Persamaan yang ada di sudut itu sebenarnya kita ngelihatnya dari ini ya, dari 00 dan 10. 00 untuk YZ. Ini ada perubahan nih teman-teman. Perubahannya dari Y ya, kalau Y. Ini dari Y aksen ke Y. Dari Y, makanya nanti variabel Y-nya itu akan kita buang nih teman-teman. Karena ada dua variabel Y yang saling mengkontraposisi ya, akan menjadi nilai 1. Kemudian yang di pojok yang ini, kita ngeliatnya dari 10 untuk WX dan 10 untuk WX dan 00 ya. 00 dan 10, tapi untuk WX ini juga sama, tapi yang berubah itu adalah W-nya nih teman-teman. Ini ada W aksen menjadi 0, itu kan merepresentasikan sebagai W aksen kan. Satu yang pertama ini jadi W. Karena ada dua variabel yang berbeda ini, makanya inputan W-nya itu akan kita buang. Jadi yang kita buang itu W dan Y ya. Dalam hal ini X-nya itu akan menjadi 0 juga teman-teman. Kita tulis dulu ini 4 inputannya, WX, Y, Z. Kemudian kita hapus yang udah kita tentuin tadi, dihapus, yaitu W dan Y. Nah untuk X-nya itu akan representasi sebagai 0 nih teman-teman ya. Ingat kalau di SOP atau sum of product, nilai 0 itu akan menghasilkan negasi atau aksen ya, jadi nanti X-nya itu akan mengandung aksen ya, kemudian Z-nya juga akan mengandung aksen karena nilainya 0 ya. Jadi nilainya itu adalah X aksen, Z aksen. Nah, kita udah temuin 3 persamaannya udah kita jabarkan. Nah, 3 persamaan ini akan kita jumlahkan semua menjadi fungsi dari WX, YZ yang udah paling sederhana ya. Pertama W aksen X plus Y aksen Z aksen plus X aksen Z aksen. Oke, itu aja pertemuan kita pada kali ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga perlu mempelajarinya lagi. Kalau teman-teman masih belum paham, silahkan diputar ulang kembali videonya. Kemudian saya juga apresiasi tingkat tinggi buat teman-teman yang udah nyampe pertemuan kali ini, karena bentar lagi juga akan melakukan VAS atau penilaian akhir semester ya. Nah, penilaian akhir semesternya juga akan dilaksanakan di beberapa hari kemudian, dan yang akan kita ujikan yaitu pertemuan 9 sampai pertemuan sekarang ya. Jadi tolong teman-teman dikulik lagi beberapa materi yang belum paham, dan jangan lupa dicatat ya semua apa yang bisa teman-teman dapatkan di sini gitu. Untuk pertemuan kali ini jangan lupa dikerjakan kuis dan esai yang ada di website. Sampai ketemu lagi dengan saya di lain kesempatan. Terima kasih.